Tanggapan Mas Uceng ini terkait dengan hasil MK ya? Separuh dia normatif, dia taat pada aturan, separuh dia lakukan terobosan. Nah, cuma memang akhirnya putusan itu tidak menyelesaikan semua hal. Sebenarnya tanpa sadar, Gibran kan tersandra nih. Pak Anwar Usman ini, seperti itu kan dia nggak sendirian. Kenapa tidak yang lain mengingatkan dia? Karena budaya pakauhnya terlalu besar katanya. Jadi tidak berani menegur. Oke, sebetulnya kalau dalam pembuatan dari proses tadi ya, itu memang nggak benernya di mana, Mas Uceng? Nah, sebenarnya kalau Anda lihat MK itu mengalami pertarungan yang cukup keras. Udah lama ya. Ada rumor, katanya Anda ini titipan dari tim kubu rival Prabowo. Yang harus diselamatkan demokrasinya nih. Sebenarnya akan lebih baik pemilu ini tanpa Gibran atau tetap aja biar ada Gibran? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan saya Ipang Wahid. Kita membahas info jalanan dan info langitan. Gimana, Mas? Ini makin seru. Makin seru. Ya, mendekati penetapan capres, cawapres ini makin seru. Tanggal 13. Ya, tapi yang menarik Gus kemarin ya, saya lihat ya, Presiden Jokowi Gus. Presiden Jokowi setelah adanya MK ini kan banyak dihujat juga Ju. Ya. Ya, tapi kemarin pada saat di acara Golkar itu menyampaikan hal yang menurut saya itu menjadi menarik ya. Karena sepertinya Pak Jokowi itu kan melihat situasi politik itu santai. Ya. Gitu loh, tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang panas gitu ya. Makanya kalau pernyataan Pak Presiden bahwa saat ini jangan seperti drama Korea. Drama Korea. Ini menarik Gus. Apa yang Anda lihat Gus ini Gus? Kalau saya melihatnya memang mumpung ya. Mungkin Pak Presiden itu kan suka begitu. Kalau terbawa emosi, suasananya enak, mendukung, dia langsung keluar semuanya. Nah, cuman yang menarik adalah respon publik. Ya kan, beliau bilang, ini nggak usah drama lah di sini, jangan kayak sinetron, bukan sinetron. Bukan sinetron, sinetron. Ya, nah yang menarik justru publik melihatnya loh, Bapak kan juga bagian dari sutradaranya, gitu lah ya. Sutradaranya ada banyak, jadi yang menarik lah. Karena kalau saya melihat itu ungkapan yang sincere dari Pak Jokowi ya, karena memang dalam 1 minggu sebelumnya terakhir itu kan memang orkestrasi membangun narasi dilakukan oleh kubunya Mas Ganjar. Si A, B, C, D semua ngomongnya sama. Nah pada waktu itu ngomong tentang kesedihan. Iya kan? Ada yang menangis juga. Iya. Bahkan kalau dulu Andi Wijayanto ke sini, ya sama kan? Yang menyampaikan mendung demokrasi. Demokrasi. Nah itulah yang direspon oleh Pak berduka Presiden, gitu berduka ya. Dengan gimmick tangisan-tangisan itu juga lumayan lah. Iya. Tapi saya kira Pak Presiden kan menyampaikan itu juga pasti punya tujuan tertentu yang kita tidak tahu, Gus. Iya. Sebetulnya ya. Saya sih enggak. Saya bahwa itu hanya spontanitas sih saya kira sih enggak ya. Tapi mungkin ada tujuan. Ada. Pak Jokowi ini agak-agak mirip emak-emak atau bajai. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Jadi orang susah menebak juga sebetulnya ya. Iya. Banyak terkejut. Orang banyak terkejut ya. Iya. Kalau melihat. Ada yang kaget, ada yang step, ada yang bisa putar balik. Ya, dan sampai sekarang Gus, ya kubu Ganjar ya, terutama PDI Perjuangan itu juga masih memperlihatkan kesedihan, menangis ya begitu. Pak Jokowi memperlihatkan dukungan dan keluarganya loh Gus. Tidak hanya Pak Jokowi Gibran tapi juga ada Bobi segala kan udah mulai dukung Prabowo Gibran. Itu juga mereka masih memperlihatkan ini kan. Menurut saya iya, apalagi dengan Mas Bobi ngomong kan terbuka. Di Jakarta Theater tuh beliau ngomong bahwa dia mendukung ini gitu. Jadi artinya memang clear gitu loh. Ya nggak tahu apakah memang Mas Bobi berharap untuk dipecat atau enggak, kita lihat kedua kalinya belum selesai urusan Gibran, ada lagi urusan Bobi gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi nambah sedih lagi. Tapi kalau saya menariknya gini Mas, bahwa ini adalah adu strategi. Di saat kejadian seperti itu, nah kubunya Amin ini lagi mencoba cari celah lagi Mas. Kan ini kan nggak bisa surfing ombaknya gitu. Menurut Amin mungkin kalau kita masuk ke situ nggak menguntungkan, makanya dia menggunakan isu lain, yaitu Palestina. Ya. Kemarin ada demo Palestina. Ya hari Minggu. Ya hari Minggu dan dari 3 baca pres yang datang cuma Mas Anies. Dan Mbak Puan. Ya, Mbak Puan kan bukan baca pres, tapi ya sebagai tokoh. Apakah itu kode untuk putaran kedua kita nggak tahu. Bisa jadi. Sepertinya sih memang agak-agak mencoba untuk mendekat. Tapi yang menarik
yang viral adalah omongannya Mas Anies pakai bahasa Inggris. Oh, pada saat pidato. Pada saat pidato. Itu 1 juta, bahkan ada menyebut 2 juta. Masa? Kalau saya hitung 1,4 juta, Mas. Jadi itu viral karena omongannya Mas Anies menurut saya bagus. Ya di situ bisa menggerakkan itu. Nah, karena sebetulnya dia bahasa Inggris itu karena ingin memberikan message kepada dunia luar. Iya, bukan untuk nunjukin pakai bahasa Inggris. Kalau kita memberikan message pada dunia luar, sebaiknya pakai bahasa Inggris saja, ya kan? Betul. Nah, itu yang viral, netizen itu membandingkan Mas Anies yang bahasa Inggris dengan Mas Ganjar di acara CSIS. Ditanya sama Dubes Jepang, ditanya Dubes Jepang pakai bahasa Inggris, Mas Ganjar responnya pakai bahasa Indonesia dan pakai penerjemah. Nah itu yang netizen membandingkan, ada beberapa viral di TikTok itu membandingkan itu. Kreatif sekali ya netizen itu ya. Ya namanya in netizen we trust. Itu spontanitas atau memang ada yang meng-create sebetulnya, Gus? Saya yakin itu separuh-separuh, Mas. Zaman sekarang nggak ada yang bisa kita lihat. Komentar orang dimanapun, itu semua bisa di-drive oleh buzzer, Mas. Jangan-jangan meng-create malah orangnya Prabowo, Gus. Ya, kita nggak ada tahu. Bisa aja kan? Cyber troops ya tugasnya itu. Mungkin bahasa kalau buzzer terlalu ekstrim, cyber troops. Nah, Gus, yang menarik lagi sekarang ini mulai ada survei-survei lagi, Gus. Survei saling hantam-menghantam. Saling menghantam ya. Yang terbaru itu kan survei apa tuh dari indikator. Wah, kelihatannya kok naik tinggi sekali tuh Pak Prabowo Gibran. Ya. Dan 40,6% kalau dari indikator itu kan. Yang rame surveinya yang orang bilang itu surveinya SMRC, Saiful Mujani. Yang kemudian sama penelitinya dibantah. Itu bukan survei kami yang bocor. Emang isinya apa tuh yang bocor? Sama Pak Prabowo di atas banget. Di atas banget. Tinggi. Terus Mas Ganjarnya rendah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian Carta Politika merilis survei versi Carta bahwa Mas Ganjar naik tinggi. Kemudian besoknya keluar lagi surveinya Populi. Pak Prabowo di atas lagi. Di atas lagi. Hari ini survei yang keluar tadi adalah poll tracking. Oh, poll tracking. Sama. Jadi bukan indikator ya? Bukan. Jadi memang Pak Populi, poll tracking sama SMRC relatif mirip sebenarnya. Ya tapi kalau bicara survei ya kita tahu sendiri lah ya. Gitu. Seperti kan, apa? Saya kira memang survei itu adalah membentuk opini, Gus. Iya. Salah satunya ya tujuan utamanya adalah membentuk opini kan. Betul. Gitu. Makanya maksudnya begini, selama ini yang namanya Pak Prabowo Gibran, itu kan dengan ada masuknya Gibran itu kan dihajar betul sama netizen gitu kan. Tiba-tiba kok ini tinggi sekali. Sekarang itu kan kontradiktif gitu. Dan dari survei itu kita jadi tahu terkait masalah MK-MK. Nah, terkait masalah itu aja surveinya hanya 60-70% orang tahu tentang kasusnya MK-MK. Nah, dari situ pun terbelah lagi. Dari 70% itu, kalau menurut survei 52-60 setuju dengan hasil putusannya MK. Jadi, ya memang mungkin soal MK-MK ini memang masih terbatas dengan kaum menengah ke atas bisa jadi begitu kan. Karena saya sering membaca atau mencari informasi terkait dengan politik ya. Tapi kalau masyarakat di bawah mungkin bisa jadi juga terlalu aware dengan hal itu. Oke, dari kemarin saya mencoba hubungi Prof. Jimli sebenarnya untuk kita hadirkan di sini. Tapi mereka punya rambu, hakim konstitusi nggak boleh ngomong, termasuk juga MK-MK-nya. Jadi beliau menolak halus lah karena ini yang padahal sebenarnya menarik sekali bicara tentang MK-MK. Sebetulnya kalau kita lihat hasil keputusan dari MK-MK itu kan salah satunya kan memang memberhentikan ketua MK Anwar Usman ya itu. Salah satu yang agak berat adalah membiarkan ada intervensi dari luar masuk segala kayak begitu. Dan bocornya info yang keluar. Nah, karena kita nggak bisa menghadirkan hakim MK, kita coba hadirkan penggugatnya aja, Mas. Nah, gitu ya. Tapi seperti apa ini juga saya juga kurang terlalu paham, tapi kita perlu hadirkan. Perlu, Mas. Karena nggak melulu tentang politik. Tentang politik, kita harus paham juga dengan hal kayak gini. Substansi hukumnya seperti apa. Termasuk, Gus, apakah memang MK ini memang betul-betul bebas dari kepentingan memang. Nah, itu kan kita perlu cek gitu. Termasuk apakah si penggugat ini juga bebas kepentingan. Harus tanya, Mas. Ini orangnya sudah datang, Mas Zainal. Kita langsung Zainal Arifin Mukhtar ya. Zainal Arifin Mukhtar, langsung kita sambut aja. Oke, Mas Zainal. Wah, terima kasih. Mas. Oke, selamat datang. Selamat datang. Mas saya mau panggil Mas Ipang atau Gus Ipang? Mas aja. Mas aja. Susah memang kita. Tapi panggilan Uceng ya? Uceng. Kenapa dipanggil Uceng? Karena nama ayah saya itu kan Mokhtar Hussein.
Tahir Hussein itu, jadi beliau itu ketua Majelis Ulama dulu di Sulawesi Selatan. Berceramah kemana-mana, ya saya anter. Jadi biasanya orang-orang dipanggil Uceng Junior tuh. Ternyata Ucengnya itu melekat sampai sekarang. Oh gitu. Jadi Dokter Uceng gitu? Nggak ada ya gitu ya? Nih, terima kasih sudah hadir. Nih dibela-belain terbang mendarat langsung ke sini. Saya ngeri-ngeri kalau sampai ke sini. Info A1 katanya ngeri-ngeri. Iya, memang tajam sih. Tajam tapi santai, Gus ya. Santai. Yang penting kita tajam asal jangan drama. Ya. Jangan drakor, Gus. Jangan drakor. Mas, terima kasih ini datang A1, A-nya Arifin, satunya Wahid, Mas. Jadi kita mencoba mendapatkan info yang Al-Wahid. Gus, mungkin untuk mengawali perbincangan dengan Dr. Uceng ini, sebenarnya kita pengen tahu sebetulnya tanggapan Mas Uceng ini terkait dengan hasil MK ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Kemarin kan banyak yang bilang, bagus ya, ada yang bilang juga, wah ini kurang kenceng. Gitu. Tapi sebetulnya pendapat Mas Uceng apa itu? Saya kira begini ya, kalau baca MK itu kan mencoba menegakkan etik. Dan memang kita nggak punya pengaturan etik yang memadai di Republik ini. Jadi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada problem etik yang dimaksud di pasal 17 yang banyak dibicarakan itu kan. Nggak boleh mengambil sesuatu putusan yang ada konflik kepentingan. Nemo judex in causa sua, kira-kira kan. Itu ada tuh. Nah, tetapi mekanisme penegakannya nggak jelas dalam undang-undang itu. Karena lebih ada untuk Mahkamah Agung, tapi untuk Mahkamah Konstitusi kan nggak diatur. Padahal undang-undang itu mengatur Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Saya dengar ada peraturan Mahkamah Konstitusi, nggak ada di situ? Nggak ada, di PMK juga nggak ada. Di PMK itu ngaturnya juga sederhana banget. Bahkan ada banyak yang kemudian disinggung oleh Jimli nanti. Tapi maksud saya begini, di tengah pengaturan yang tidak jelas itu, apa yang dilakukan Jimli menurut saya sudah cukup menarik sebenarnya. Jadi aturan tidak lengkap, dia mencoba mengambil separuh dia normatif, dia taat pada aturan, separuh dia lakukan terobosan. Misalnya terobosan begini. Jadi khas Prof. Jimli lah. Khasnya Prof. Jimli lah. Selalu ada terobosan ya, terobosan hukum. Jadi kan misalnya di jenis hukuman itu cuma 3. Kalau bukan di teguran lisan, teguran tertulis, kalau sedang, dan pemecatan sebagai hakim. Nah, oleh Jimli dibikin gradasi kan. Dia bilang ya dipecat juga, tapi dari jabatan, bukan dari posisi hakimnya. Dari jabatan ketuanya gitu. Itu kan terobosan tuh, karena padahal nggak ada aturan. PMK 1 2023 nggak bicara begitu. Jadi dibikin variasi. Tapi Jimli juga nambahin kan, Anda nggak boleh lagi menyidangkan perkara sejenis 169. Anda juga nggak boleh menyidangkan perkara pemilu. Anda juga nggak boleh maju lagi dalam menjadi pemimpin kan gitu kan? Dibatasin oleh Jimli. Nah saya kira ya putusan itu putusan normatif yang cukup baik gitu. Mau mendamaikan antara terobosan dengan normatif yang ada. Nah, cuma memang akhirnya putusan itu tidak menyelesaikan semua hal. Satu misalnya yang tidak selesai dan itu disampaikan dalam putusan itu adalah bagaimana nasibnya perkara 90. Kan akhirnya dia nggak mau menilai, dia nggak mau masuk ke perkara 90. Walaupun sebenarnya menurut saya Jimli singgung-singgung tuh. Dia mengatakan saat ini sudah ada Jimli CS maksud saya, bukan cuma Jimli, supaya tidak terjadi personalisasi MKMK. Ada 3 hakim pada 3 hakim ya. Tapi di situ Jimli CS itu mengatakan sudah ada permohonan yang masuk soal ini. Makanya dia persilahkan kepada MK untuk menyelesaikannya. Nah, gitu loh. Jadi seakan-akan dia kasih ya bukan saya, jangan saya nih, kamu aja karena kamu yang berwenang kan. Kamu yang berwenang untuk memutus perkaramu sendiri. Padahal kalau misalnya Jimli itu melakukan terobosan sampai masuk ke dalam tadi ya, substansi tadi itu, itu akan seru ya. Itu pasti seru. Seru banget. Perdebatannya tapi kan nggak bisa. Mereka kan cuma sebatas etis memang. Dan perdebatan nanti soal itu, kewenanganmu mana? Emang kok bisa membatalkan putusan? Kok kan cuma etik? Satu. Yang kedua adalah ya normatifmu kan tidak ada soal itu. Normanya nggak mengatur kok bisa masuk sampai ke sana. Betul. Yang gitu-gitu tuh pasti perdebatannya banyak.
Nah, satu itu saya kira dibiarkannya ngambang gitu. 90 dan itu artinya masih terbuka kemungkinan perkara 90 harus kita jelaskan dulu. Perkara 90 itu yang kemarin ya. Putusan yang putusan pasal 169 yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bilang bahwa bukan lagi sekedar usia 40, tapi boleh di bawah 40 sepanjang dia pernah elected official, pernah atau sedang. Pernah dan sedang menjalani jabatan elected official. Nah, ini yang kemudian ini yang membuat peluang Gibran kan ya, pada saat itu kan. Nah, satu itu yang tadi belum selesai. Yang kedua, sebenarnya tanpa sadar Gibran kan tersandra nih. Tersandra. Iya, tersandra dong. Iya. Karena statusnya kayak nggak jelas jadinya ya. Statusnya jadi kayak nggak jelas kan. Jadi selamanya menurut saya pihak lawannya Gibran, lawannya Prabowo Gibran, itu bisa jualan dan pakai mukul terus kan sampai pemilu 14 Februari. Oh, yang akhirnya membuat ini tidak legal, betul. Cacat mora, cacat coba aja lihat tapi kan sudah ditetapkan. Penetapan kan tanggal 13 nih. Iya. Ya belum sih, belum ditetapkan. Bahwa begini, kalaupun dia ditetapkan menjadi kandidat, kan tetap saja tidak menutup fakta bahwa dia lahir dari sebuah proses nepotisme kan dalam tanda kutip kan. Karena putusan MK bilang begitu. Bahwa dia ditetapkan oleh KPU, ya, misalnya tanggal 13. Kita belum tahu putusan MK ya, kemudian ya, untuk permohonan baru. Tetapi bahwa dia adalah fakta kandidat yang masuk dari proses tidak etis dan membuat pamannya ditendang dari jabatan ketua MK. Tetap jualan. Dan kalau Anda ingat kan, begitu itu naik, yang trending topik itu kan serangan terhadap itu kan. Paman Gibran dipecat. Kalau nggak salah deh, trending topiknya Twitter kan. Tapi kan akhirnya substansinya menjadi persepsi, opini kan. Yang diributkan kan bukan fakta hukumnya. Jadi opininya kan akhirnya. Kan perangnya ada di ranah dan opini. Persis saya kira. Iya. Ini secara kalau bicara opini akhirnya bicara tentang seberapa kuat buzzernya. Betul. Dan ini secara sederhana aja Mas. Kalau saya misalnya jadi pendukungnya atau orang yang bekerja untuk Anies atau orang yang bekerja untuk Ganjar. Sebenarnya menurut saya senang dengan putusan ngambang ini. Iya. Karena bisa dipakai mukul terus kan. Bisa dipakai terus dan mukulnya lama nih. Jualannya bisa lama sampai masih ada 3 bulan waktu jualan sampai Februari bisa ya. Dan itu bisa goyang atau kebalikannya. Bisa plus minus tentu saja. Karena orang Indonesia tuh kalau yang dikuyo-kuyo begitu malah akhirnya berbalik. Makanya bisa. Karena kemarin yang menarik itu adalah survei. Kami kan juga melakukan survei. Jadi menariknya itu kemarin kalau nggak salah indikator itu 60% setuju dengan putusan MK. Kami survei internal itu juga angkanya malah hampir 65% setuju dengan putusan MK. Kan artinya, wah ini sesuatu yang kita juga kaget sebenarnya. Oh jadi persepsi publik seperti ini ternyata, nggak seperti yang dibicarakan di ranah. Kayaknya terjadi perang survei, jangan-jangan. Kalau walaupun beberapa analis ya yang melakukan survei, walaupun tidak keluar itu bicara juga bahwa memang ini isu yang terlalu elit. Iya. Jadi masyarakat nggak terlalu peduli sebenarnya putusan MK. Mungkin saat ini bisa jadi begitu. Tapi kalau itu terus dibicarakan selama dalam sekian bulan dan lain-lain, mungkin juga masyarakat mungkin akan aware juga dengan isu. Bisa jadi. Ya mungkin tergantung bagaimana mengelola isunya kan. Mengelola isu. Ya. Nah itu yang saya khawatirkan. Yang kita ngobrol sama Denny, kalau ini perang isunya di wilayah ini, berarti nanti pilpres kita kehilangan substansi. Ya itulah makanya kemarin Presiden bilang bahwa sekarang ini politik sekarang ini adalah politik drama Korea. Bukan gagasan. Walaupun Pak Presiden harusnya ngaca juga. Harusnya ngaca. Saya kira sih. Harusnya dia ngaca juga dong bahwa drama itu terjadi kan mungkin ada sumbangan dia juga. Ada kontribusi lah ya. Itu kalau dibaca di dalam komentar-komentar pembaca memang seperti begitu. Loh ya, kok Anda mengatakan begitu Pak Presiden? Padahal Anda itu sutradaranya. Nah itu kan menjadi pembahasan yang menarik di publik. Mas, yang mau kita tanyain ya, Mas Dokter ya, bahwa sebenarnya yang Anda gugat di MK ini apa sih, kan orang nggak ada yang tahu nih sebenarnya. Jadi coba diceritakan dulu sebenarnya. Saya ceritakan sederhana ya. Jadi waktu MK masuk itu saya
Saya WA-an sama Denny Indrayana. Kan, ya biar bagaimanapun kan saya sahabat lama, ngobrol bareng. Yang nggak berani pulang itu? Ya ditahan barangkali kalau pulang ya. Karena kemarin kasusnya ada gitu. Tapi saya WA-an, kemudian kita ngobrol. Saya bilang ya gitulah. Ini demokrasi ini yang harus kita selamatin nih. Karena sayang kalau kemudian isunya pilpres kebanyakan drama, sehingga jualan apa yang mau dilakukan, tagihan buat Indonesia 2045 nggak ada. Kita uji deh. Tapi waktu itu kan sudah masuk permohonannya anak mahasiswa UNU itu, Universitas Nahdlatul Ulama kalau nggak salah ya. Oh ini yang mengajukan gugatan dia jadi gini. Material ya? Iya, jadi dia gugat material. Dia gugat lagi pasal 169. Tapi caranya dengan mengatakan yang saya gugat ini bukan 169 lama yang sudah diputus oleh MK, tetapi 169 baru hasil buatan MK. Hasil buatan MK. Nah, itu yang kemudian dipuji sama Jimli kan yang dibilang ini permohonannya bagus nih. Nah, aku ngobrol sama Denny, udah kita dukung itu. Saya bilang enggak, gimana kalau kita masukkan perspektif baru melengkapinya, yaitu apa kita uji formil. Kalau formil itu tata caranya. Jadi alasan sederhananya bilang begini, waktu MK bikin pasal 169 baru buatan MK itu, dia buat dengan cara nggak benar. Sorry, ini pengajuan formil tadi disampaikan tanggal berapa itu, Mas Uceng? Aku lupa ya. Kalau nggak sebelum salah, putusan MK-MK sebelum itu MK-MK, 2 hari sebelum putusan MK-MK. Jadi kita udah ajukan, walaupun begitu putusan MK-MK keluar, kita perbaikin lagi kan, karena ada beberapa pasal yang sudah disinggung oleh MK-MK diubah, kita akhirnya masuk kembali Senin. Oh gitu. Memperbaiki. Oh gitu. Masukin lagi. Nah bayangan kita sederhana, melengkapi saja permohonan material yang sudah ada, kita mau melengkapi dengan permohonan formil. Jadi materialnya itu bicara soal 169 buatan MK, kalau kami itu bicara soal bagaimana MK bikin 169 secara nggak benar. Nah itu sederhananya. Oke, sebetulnya kalau dalam pembuatan dari proses tadi ya, memang nggak benernya di mana, Mas Uceng? Sebetulnya. Kalau kita baca putusan MK itu kan banyak sekali sebenarnya yang dicantumkan oleh Jimli dan kawan-kawan. Saya kasih contoh beberapa di antaranya saja ya. Satu, di situ dikatakan Anwar Usman Ketua MK, membiarkan masuknya intervensi pihak luar. Nah, walaupun di putusan itu tidak jelas, nggak disebut siapa yang melakukan intervensi, bagaimana cara intervensi, tidak disebut dalam putusan. Dan saya kira memang mungkin Jimli CS mau menghindari kemungkinan. Tapi kabarnya memang itu sangat terang benderang ya. Katanya ada, yang saya dengar nih, ada juga politisi yang memang mendekati MK. Ya kalau yang beredar di publik ya memang begitu kan. Memang MK. begitu ya. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat MK itu mengalami pertarungan yang cukup keras. Mulai dari, udah lama ya, tapi kemarin itu pemilihan ketua MK yang Anwar Usman dengan Saldi terpilih itu. Iya. Itu kan terjadi pertarungan antara dua partai sebenarnya kan. PDIP dengan Gerindra misalnya. Gerindra punya rombongannya, PDIP juga punya rombongannya. Tapi memang bukannya selalu begitu ya. Undang-undang Cipta Kerja, presidensial threshold yang kemarin juga terbuka tertutup kan juga sama. Memang mau kuat-kuatan. Sampai siapa yang akan menjadi hakim MK pun itu juga representasi dari siapa kan sudah bisa kita lihat. Ya kan? Jadi pertarungan politiknya barangkali ada yang undang-undang yang mereka bersatu dan tidak terlalu ketat pertarungannya ya. Misalnya kayak undang-undang KPK misalnya, mereka bersatu tuh, gampang, mudah putusnya. Tapi kalau putusan yang lain itu memang konfigurasinya kelihatan. Beda antara kepentingan partai. Ya mungkin terbuka tertutup tuh yang paling menarik. Walaupun kemudian Denny bocorin kan. Katanya info A1. Saya nggak tahu, jangan-jangan info dari sini. Belum ada. Nah, terkait masalah bocorin ya. Kenapa Anda tidak mempermasalahkan masalah kebocorannya itu? Padahal kebocoran itu kan setelah kejadiannya Denny, sekarang kejadian yang sekarang lagi, bocornya itu kan fatal itu. Itu kan sudah dibawa di MK-MK sebenarnya kebocoran itu, dan MK-MK kan sudah menjatuhkan sanksi kepada semua ya. Kepada semuanya. Kepada 9. Tapi sebelumnya kan nggak ada yang mempermasalahkan orang-orang. Padahal itu fatal juga setelah kasus ya Denny. Mungkin trauma sama Denny kali ya. Trauma sama Denny ngomong A1 tiba-tiba
dia mungkin, tapi cerita itu kan udah beredar lama. Bahkan kalau ingat videonya Bambang Pacul kan, dia udah ngomong putusan MK jauh sebelum putusan MK. Ini kan dia udah ngomong duluan putusannya berapa. Sebetulnya apa yang disampaikan Denny pada saat itu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya. Makanya mungkin tidak masuk dalam situ. Tapi kalau dalam hal kebocoran yang terkait dengan ini putusan MK usia ini juga ternyata bocor juga kan? Bocor banget. Nah, itu bocor yang lebih jelas sebetulnya. Nah, dan dugaan saya kenapa bocor? Karena terjadi pertarungan politik itu. Jelas tuh. Iyalah. Itu memang sebetulnya wajar nggak kalau memang hakim MK itu ada blok-blok partai politik sebetulnya? Sebenarnya kalau blok ideologi itu wajar. Misalnya kalau kayak di Amerika ya, Republikan sama Demokrat. Republikan itu sangat konservatif, Demokrat itu sangat liberal. Hakimnya terbelah dua. Hakim-hakim konservatif biasanya begini. Kalau yang di-appointee atau yang diusulkan oleh presiden yang itu dulu adalah Partai Republik, dia akan bawa hakim yang konservatif, pasti. Begitu juga kalau dia presiden dari liberal, dia akan bawa hakim yang lebih liberal gitu. Dari Demokrat akan bawa lebih liberal. Dan itu nggak pernah meleset. Jadi kalau ada buku yang membahas itu bagus banget ya. Pakemnya itu nggak pernah meleset. Jadi paling sesekali mereka agak ke tengah dikit, agak moderat gitu. Tapi bahwa dia menyeberang ideologi itu nggak pernah. Nah, pembelahan begitu nggak ada di kita. Coba kalau bisa nggak di petaan? Nggak, misalnya gini. Antara merah non merah gitu. Oh iya, kalau itu. Tapi kalau ideologis kalau kita soal kan tidak hanya dua partai. Kalau ideologis misalnya kita tanya, hakim MK itu kebanyakan liberal atau konservatif? Ngerti kita, nggak bisa petakan kita. Tapi kalau ditanya warnanya kira-kira dekat ke partai mana, mungkin lebih bisa kita jawab. Nggak, mungkin itu wajar terjadi. Tapi begitu dia dalam memutuskan sesuatu, harusnya semuanya harus independen dong harusnya. Kalau mereka tetap independen pada dirinya nggak ada masalah. Nah, tapi ini yang kedua yang saya mau bilang, yang disinggung oleh Jimli CS dalam putusannya. Jadi ada kebiasaan hakim untuk saling mempengaruhi. Oh gitu. Itu kan Jimli menyebut dalam. Nggak, itu artinya bahwa hakim MK itu jadi kebiasaannya begini yang lain gitu kan. Jadi kalau menuju keputusan, hakim yang sudah punya pendirian atau misalnya ada pesanan dari tempat lain atau misalnya dia lebih tertarik untuk membenarkan kepentingan di luar ya, partai atau apa, dia cenderung akan datang ke hakim lain lalu membujuk. Ya udahlah kamu putus dengan cara begini, lobby gitu. Tapi lobby itu lobby beneran hanya sekedar meminta atau ada uangnya itu biasanya? Wallahu a'lam. Perlu kita influencer itu perlu menyelidiki ini. Perlu. Karena kalau isu-isu pilkada dulu kan jelas ada uangnya kan dalam kasus akil atau misalnya kasus pengujian undang-undang yang soal importasi daging yang kemudian kena patrialis kan itu kan jelas ada uangnya kan karena ada uang yang mengalir gitu. Jadi sekarang kalau balik kepada masalah ideologi, di kita itu bukan masalah ideologi tapi kepentingan. Kepentingan yang mana yang lagi naik. Karena ini saling sandera, Mas. Jadi MK ini urusannya juga, oke, kita mau ngajuin ini. Ntar dulu, gua sandera di DPR. Kita lagi mau ngajuin dengan undang-undang ini misalnya. Batas usia aja, batas usia hakim. Kan lagi rame juga nih sekarang. Artinya nanti apakah ada bargain juga? Nah, kita nggak tahu. Nah, itu berarti nular, Gus. Dan satu hal barangkali enggak, sandera itu nular, Gus. Tidak hanya di MK, mau di tingkat elit aja. Elit juga saling sandera, Gus gimana? Nular ini ternyata. Enggak melok. Ini bahaya ya. Dan ada satu hal sebenarnya. Ada peristiwa yang orang tidak boleh lupakan. Ada pergantian hakim di tengah jalan yang mengubah menjadi kayak game changer kan. Misalnya soal cipta kerja deh. Dulu cipta kerja itu kan dibatalkan oleh MK. Ya kan? Tiba-tiba ada satu hakim ditarik, diganti dengan cara yang kasar sekali. Masuk satu hakim yang baru dan hakim ini yang menjadi game changer kan. Mengubah komposisi, mengubah konstelasi. Jadi dulu 5-4 menolak, jadi dulu kembali 5 langsung kembali. Jadi gitu, Mas. Orang tuh kan kadang-kadang berpikir MK ini wah hebat gitu. Tapi perjalanan ke belakang tuh tidak menunjukkan seperti itu track record-nya. Jadi mungkin bahasa sederhananya kita tidak sepenuhnya bisa mempercayai proses di MK itu
lahir dari sebuah putusan hukum. Kalau hukum itu kan cenderung kacamata kuda kan. Ada konsep, ada aturan, ada dogma, ada teori, ada filosofi yang dijatuhkan. Kalau politik ya semuanya terbuka kemungkinan kan. Gitu lah. Semua kemungkinan terbuka, dan saya kira artinya begini, MK tidak seluruhnya putusan MK itu diambil dengan konstruksi hukum. Gitu. Kayak memang berbeda dari zamannya Pak Jimli dulu ya. Pak Jimli itu pada waktu awal-awalnya MK berdiri kan memang ya nuansanya berbeda, memang tergantung ketuanya siapa. Dulu tuh lebih cenderung hitam putihnya lebih jelas ya pada waktu itu ya. Kok kenal baik dengan Pak Jimli, Gus? Kan konsultannya. Oh, konsultan dulu juga di Pak Jimli. Konsultan di mana-mana, Gus ya? Luar biasa. Konsultan laku. Mas Uceng juga dekat dengan Jimli sebetulnya kan? Saya dulu kerja di Mahkamah Konstitusi 2 tahun. Menjadi peneliti di sana. Oh gitu ya. Peneliti di sana, terus diajak Prof. Jimli menjadi penulis buat dia, naskah pidatonya. Jadi sering bareng sama Prof. Jimli dari tahun 2000. Ayah saya dulu MK-MK-nya di situ. Oh iya. Iya, sempat jadi. Di MK. Di MK. Oh. Komite etiknya. Komite etiknya. Oh, oke. Nah, kembali lagi nih, Mas Uceng. Ya terkait dengan keputusan MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK ya. Itu sebetulnya strategis nggak sih untuk sekarang kan? Karena sebetulnya misalnya kalau kaitannya dengan pemilu misalnya kayak gitu kan dia nggak bisa itu ya. Nggak bisa sebenarnya menghakimi ya. Langkah yang diambil Jimli itu mencoba menyelesaikan dengan segera. Makanya kenapa hukumannya dia buat menjadi menjatuhkan sanksi pemberhentian dari hakim. Pemberhentian dari ketua, bukan dari hakim. Bukan dari hakim. Karena kalau dia berhentikan dari hakim, berlaku pasal 44 undang-undang itu. Perma 1 PMK 1 2023. Yaitu total. apa? Si hakim yang diberhentikan dari hakim itu berhak untuk meminta banding di mahkamah banding. Padahal mahkamah banding ini belum ada. Belum ada aturan. Aturannya belum ada. Waduh, repot juga ya. Dan yang membentukkan adalah ketua MK. Padahal dia ini pecat. Nah, ini dipecat. Nanti bingung kan? Ketua MK berarti yang akan bikin itu siapa? Saldi atau Anwar Usman gitu ya. Jadi dan itu akan memakan waktu. Itu sebabnya dugaan saya ijtihadnya Jimli dan kawan-kawan itu adalah sudah nggak usah pecat secara keseluruhan. Lama soalnya. Tapi itu nggak melanggar dari peraturan MK-nya sendiri yang harusnya kan memang aturannya kan kalau memang pelanggaran berat ya harusnya harus itu dari hakim dong. Itu yang saya bilang tadi. Jimli melakukan terobosan dibanding dia ambil pemecatan tapi kemudian tidak menyelesaikan atau memperpanjang masalah. Walaupun sebenarnya ya nggak juga menyelesaikan masalah kan, karena masih tersimpan masalah nih. Ya misalnya begini, ya sekarang berarti di MK itu ada satu hakim yang cacat secara etis. Bagaimana posisi etisnya dia ketika menyidangkan perkara-perkara lain? Harusnya kalau udah hakim nggak etis ya, dianggap etis harusnya mundur ya. Iya kan, itu terjadi di salah satu hakim MK waktu itu kan. Iya. Siapa namanya? Zamannya Hamzah Zulfa kalau nggak salah. Enggak, yang belum lama ini mundur juga dari mundur ketua. Dia. Diberhentikan. Dia mundur, enggak. Siapa namanya? Hakimnya? Bukan yang dari. Ya itulah. Ya itulah, saya juga lupa. Dia mundur. Ketika dia di sidang etik, dia ditegur, dia langsung mundur. Diri. Karena dia itu harusnya yang bagus ya. Iya. Ya. Makanya kenapa sebabnya kita ya paling bagus sebenarnya kalau Anwar Usman. Tapi ya kenapa Pak Anwar Usman ini seperti itu kan dia nggak sendirian. Komposisinya kan 5-4. Artinya masih ada 4 lain juga yang setuju gitu loh. Artinya kenapa tidak yang lain mengingatkan dia, Pak Anwar, Anda ini kan ada konflik of interest. Sebaiknya Anda begini gitu. Mengingatkan yang akhirnya dari MK-MK-nya keluar. MK menegurnya akhirnya. Iya. Mengapa tidak ada upaya untuk menghentikan konflik kepentingan Anwar Usman? Nah, itu yang disinggung oleh MK kan dengan mengatakan saling mengingatkan dong. Nah, itu masalah memang ditegur semua kan? Semua. Budaya semua dapat sanksi, Gus. Karena budaya pakauhnya terlalu besar katanya. Itu kan Jimli nulis begitu. Jadi tidak berani menegur, tidak mau ini, tidak enakan. Itu harus diakhiri. Tapi yang mendapatkan putusan melanggar etika yang berat itu hanya Anwar Usman. Anwar Usman karena double kan. Oh gitu. Ada 5 klausula yang dibuat oleh. Kalau melihat ini ya respon Anwar Usman ya, setelah diberhentikan oleh MK. Nah, Mas Uceng lihat seperti apa tuh dia? Wah, saya ngelihatnya menarik tuh sebenarnya. Kan misalnya begini, dia bilang bahwa ada skenario menjebak dia, skenario untuk menghentikan dia.
kan agak sejalan dengan bahasanya Gerindra bahwa ada skenario untuk menghentikan Gibran kan, agak sama kan bahasanya kan, menjegal. Nah harusnya kalau saya nih ya, harusnya Anwar Usman dipaksa untuk membuktikan gitu. Karena ini bukan soalan sederhana loh dia ucapkan gitu. Karena kemungkinannya siapa yang menjadi operator untuk itu. Kemarin yang terlibat dalam proses MK itu kan ada 8 hakim lain, ada MK. Nah pertanyaannya adalah apakah 8 hakim lain ini terlibat untuk mengganggu dia? Apakah 8 hakim? Atau apakah majelis MK Jimli terlibat dalam proses untuk mengganggu dia? Seperti yang dia bilang dalam ada skenario besar untuk mengganggu saya, menghentikan saya. Nah, siapa pelakunya? Karena kalau pelakunya itu ada 8 hakim lain, berarti dilaporkan etik lagi dong. Ya. Tapi yang menarik buat saya ya, dalam responsnya Anwar Usman sama sekali tidak menyinggung soal ini ya. Dia kan diputuskan bahwa dia membiarkan intervensi dari luar. Dia kalau nggak salah nggak menyinggung itu ya. Nggak membantah, nggak mengiyakan. Sepertinya nggak ada itu. Ya, padahal itu istilahnya paling besar ya kesalahannya ya pada saat kesalahannya itu sama kesalahannya ya soal konflik kepentingan itu. Karena dia menyidangkan sesuatu yang harusnya tidak dia sidangkan. Tapi dia nggak bahas itu kan. Paling tidak kan nggak bantah. Jadi dia membangun dalih bahwa ini adalah bagian dari skenario. Makanya saya bilang tadi, kalau skenario itu siapa yang bikin skenario? Ya, dengan masih bertahannya Anwar Usman di MK. Nah, nanti kira-kira solidnya hakim MK yang masih 8 dengan 8 hakim lainnya itu kira-kira akan seperti apa? Anwar Usman akan mengganggu nggak sebetulnya? Atau mungkin wah ini udah melanggar etik berat kok masih ada di sini? Kalau saya sih menganggap satu jelas ada pertanyaan etik ya, karena dia punya cacat etik dan itu berat gitu soalnya. Yang lain juga punya laporan cacat etik, tapi kan jatuhnya sanksi ringan atau sanksi sedang kan. Tapi yang kedua tentu saja kalau memang benar dia membiarkan intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak kembali melakukan hal yang sama? Benar juga itu. Nggak ada yang menjamin. Cuman berbeda saja. Dulu jabatannya ketua, sekarang jabatannya sebagai hakim. Apakah masih mungkin dia akan masuk ke ruangan lain untuk bercerita dan meminta atau kemudian melobi? Ya masih sangat mungkin. Selama MK tidak mendeklar bahwa tidak boleh lagi melakukan itu atau diatur dalam peraturan kan, misalnya tidak boleh melakukan itu, ya tetap aja terjadi. Tapi mungkin setelah ini dia dikucilkan kan? Sama 8 hakim. Tergantung. Mas, saya mau nanya begini ke teman-teman berdua satu ini. Menurut Anda terpilihnya ketua baru itu tidak ada kaitannya dengan konstelasi politik? Ada lah. Semua kan syarat kepentingan. Pasti ada tujuannya. Ya, harusnya narasumber jangan nanya kita lah, Gus. Oh, kebalik ya. Maksud saya adalah saya mau semacam pertanyaan retoris sebenarnya untuk mengatakan kalau ada orang percaya bahwa proses pemilihan itu betul-betul nir politik, nggak ada kepentingan politik ya. Harusnya kalau dilihat dari yang tadi kita bicarakan bahwa hakim MK memang di belakangnya ada partai politik, ya susah kita untuk mengatakan bahwa itu nir politik. Artinya di zaman politik nggak ada yang nggak berhubungan. Kucingnya Pak Prabowo aja ngomongnya politik di rumahnya. Mas, saya mau nanya, hasil dari keputusan MK ini Anda puas nggak? Sebagai kemungkinan normatif yang paling mungkin, ya. Oke. Lumayan lah. Tapi apakah dia menyelesaikan semua problem? Belum. Ya. Nah, makanya sekarang kenapa kita masukkan permohonan uji formil. Iya, dan MK harusnya merasa terpanggil secara sejarah. Ini sejarah dia untuk menyelesaikan. Ya. Dia putus aja. Gibran ini kita putus sah atau tidak sah. Kalau sah, nggak usah lagi Anda persoalkan ya. Kita ke depan. Pokoknya sudah, kita bertarung gagasan sekarang habis itu. Ya. Kalau tidak sah, ya berarti dia dikeluarin. Gitu. Jadi Anda mengharapkan putusan sah atau tidaknya itu ya? Ya terserah. Itu kapan? Pokoknya kalau hitungannya kan harusnya 13 November, sebelum 13 November. Karena sebelum penetapan ini ya, KPU menetapkan calon presiden. Hari Senin. Ya. Seharusnya di 13 November. Tapi kan biasanya itu kan menghadirkan banyak saksi. Saksi ahli, saksi A, saksi B, segala macam.
yang biasanya butuh waktu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Iya, betul. Walaupun normal. Dalam sejarah MK sering dia melakukan putusan tidak sepanjang itu. Ya, tapi kalau tidak 1 hari juga. Kalau masih ingat kan permohonannya udah lama. Dari minggu lalu kan kita masuk nih. Ya. Tapi kan? MK sekarang belum memberikan, menyatakan kan akan yang 141 yang anak UNU, anak Nahdlatul Ulama itu udah disidang. Udah disidang? Udah. Sama hakim? Sudah. Sama dengan hakim baru. Hakim baru. Hari Senin kemarin. Oke. Udah disidang kalau mereka. Nah, tapi maksud saya adalah apakah bisa diputus cepat? Banyak. Kasus IKTP Refli dulu kalau masih ingat. Itu kan diputus cepat tuh. Gus Dur, syarat sehat jasmani rohani diputus cepat. Dulu. Harusnya kalau ini udah Senin membahas, Gus, yang tadi yang formal, yang material yang dari mahasiswa UNU itu harusnya udah seminggu juga kalau. Harusnya udah seminggu. Nah, maksud saya bukan masalah seminggunya, masalah RPH-nya kan. Bisa aja dia percepat kalau dia mau. Nah, problem saya kenapa tidak dipercepat ada 2 barangkali. Maukah dia mempercepat ataukah beranikah dia mempercepat? Ya. Maukah dan berani. Ya. Karena itu udah masuk ranahnya politik lagi kan. Ya, kan? Pertanyaan mau itu kan soalan mau melakukan terobosan hukum. Mungkin pertanyaan yang lebih kemampuan kognitif aja kan, teori, praktik dan lain sebagainya bisa. Tapi beranikah melakukan itu kan paling tidak berarti konstelasi hakim yang ada berani berhadapan dengan kepentingan politik. Ya artinya kalau berani berhadapan artinya kan sebetulnya hakim ini sebetulnya tidak bebas ya sekarang ini. Ada ketakutan, dan memang itu yang pernah saya bilang bahwa penyakit awalnya ini kan karena hakim-hakim kan harusnya 5 tahun berhenti dipilih lagi, tiba-tiba dikasih dalam tanda kutip gratifikasi konstitusional sama DPR kan, tiba-tiba dikasih perpanjangan mereka langsung 15 tahun sampai usia 70. Itu yang membuat konstelasi MK itu malah menjadi sangat kental politik menurut saya. Tiba-tiba ada gratifikasi. Saya bilang tuh gratifikasi konstitusional. Kenapa? Karena yang harusnya 5 tahun mereka diganti lagi, tiba-tiba dijadiin 15 tahun atau sampai usia 70. Nggak perlu ada proses pergantian. Dan itu membuat kalau ada hakim yang kemudian diangkat umur 50, bisa 21 tahun dia jadi MK ya. Kalau usia 50 berlaku 15 tahun. Jadi dia harus berhenti di usia 65. Ada pasal 70 berapa gitu, 70B, 72B atau 71B. Ada pasalnya. Jadi ada maksimal 15 tahun. Ada maksimal 15 tahun. Tapi kalau dia udah berusia 55, dia sampai usia 70. Selamat. Nah, itu gratifikasi konstitusional. Harusnya pada saat itu MK tidak memutusnya. MK harusnya memberlakukan untuk hakim berikutnya, bukan untuk hakim mereka. Nah, di situ saya setuju kata-kata Anwar Usman. Konflik kepentingan kita waktu memutus kasus itu. Kan Anwar Usman kan menyinggung. Kita udah sering konflik kepentingan, kok saya aja yang dipersoalin. Nah, saya setuju yang itu. Soal gratifikasi konstitusionalnya DPR itu. Mas Dokter, Anda ini kan dikenal kritis orangnya. Termasuk urusan presidensial threshold kan Anda menentang ya. Nah, ada rumor katanya Anda ini titipan dari tim kubu rival Prabowo. Karena untuk hal presidensial threshold, yang Anda nggak setuju, tapi Anda tidak menggugat. Kalau presidensial threshold itu, saya beberapa kali ikut. Dari jadi ahli, diminta jadi ahli, cuma MK langsung putus kan, tidak perlu lagi jadi ahli. Jadi ikut menggugat, ikut dalam saya ingat beberapa kali tuh yang gugatannya awalnya gugatan DPD, saya ikut diminta jadi ahli. Gugatannya Rizal Ramli, saya diminta jadi ahli. Cuma kan artinya tidak semua kan dihadirkan jadi. Nah, kasus ini sendiri kita merasa kalau yang ini ya, kita ngerasa ini kan soalan waktunya cepat. Kalau presiden threshold kan udah panjang banget kan. Kita butuh cepat dan awalnya kan makanya kalau lihat permohonannya itu cuma berapa halaman. Cuma WA-WA-an aja 17 halaman, 16 halaman. Mau WA-an aja langsung diubah jadi. Kalau kasus yang terkait dengan usia ini kan memang menjadi perbincangan karena publik. Waktunya ketat. Terus ya ramai di menit tapi waktunya pendek. Dan memang pada saat itu memang ada dugaan dinasti lah, merekayasa hukum lah kan ada kayak begitu kan arahnya. Kan jadi ada konteksnya. Kenapa kita bilang yang harus diselamatkan demokrasinya nih. Sayang. Kita udah kan kalau orang bilang
salah satu syarat negara sudah mengalami transisi dari demokrasi, dari otoritarian menuju demokrasi, itu adalah ketika dia melewati pemilu tanpa berdarah-darah kan. Paling tidak 2 kali. Yeah. Kita ini udah berkali-kali pemilu, tapi kayaknya belum beranjak juga kan. Masih berdarah-darah juga. Masih berdarah-darah, yang paling tidak 2019 kan, ada yang meninggal di Bawaslu itu. Terus yang kedua adalah, belum juga kita, otoritarian ternyata balik kan. Dan ada yang menilai, ini lebih parah lagi. Kan, gitu loh. Jadi, jangan-jangan kita tidak menyelesaikan proses transisi kita. Nah, menyelesaikan proses transisi salah satu syaratnya, ya pelibatan publik. Mas Uceng, ya terkait dengan permohonan formil yang Anda ajukan ke MK bersama Denny Indrayana ya. Itu nanti kalau memang diputuskan oleh MK ya setelah tanggal 13, itu kira-kira dampaknya apa itu? Apakah masih ada upaya untuk mengganti Gibran dinyatakan tidak sah misalnya, tapi sudah penetapan KPU sudah terjadi ya. Sepemahaman saya ini ya, kalau kita lihat tanggalan itu ada 2 sebenarnya. Gimana? Satu adalah tanggalan untuk syarat pencalonan itu selesai di tanggal 13 November. KPU mengumumkan. Tetapi apakah pasangan calon masih bisa mengganti pasangan? Pemahaman saya iya masih. Paling tidak adalah 60 hari sebelum hari H atau hari terakhir pencetakan surat suara. Ya. Nah, cuma memang klausulanya ini lebih strict, lebih ketat. Yaitu apa? Kalau dia berhalangan tetap atau meninggal dunia. Berarti kalau kita hitung mundur 60 hari, berarti kira-kira sekitar 14 Desember sebelum mulai pencetakan surat suara. Artinya masih ada waktu sebenarnya. Walaupun tentu ada perdebatan penafsiran. Nah, kalau Gibran dibatalkan karena tidak memenuhi syarat 169, apakah itu adalah syarat pencalonan, masuk kesalahan administrasi pencalonan, ataukah bisakah itu diterjemahkan sebagai berhalangan tetap? Oh, jadi di dalam Undang-Undang Pemilu kalau nggak salah ya, ini bisa diganti setelah penetapan itu masih ada memungkinkan pergantian kalau ada 2 hal kan, 2 hal, meninggal dunia atau berhalangan. Nah, gitu ya, maksudnya gitu ya tadi ya. Iya. Nah, kalau ini kemudian dinyatakan tidak sah, misalnya gitu, itu kan apakah masuk dalam itu adalah persyaratan atau persis pasti akan perdebatan lagi. Ini perdebatannya seru. Tafsir lagi. Gus, ini kalau Gibran dibahas-bahas terus, jangan-jangan dia bisa menang loh, Gus. Kalau dibahas-bahas terus malah naik. Makanya saya setuju dengan Gus Ipang tadi. Ini tergantung bagaimana buzzer dan tim suksesnya bisa mengelola isunya kan. Jadi isu buruk bisa dibalik menjadi isu bagus sebenarnya kan kalau dalam dunia begini. Kalau dalam political marketing tuh persepsi itu yang menang tuh adalah yang bisa mengemas persepsi. Jadi tinggal gimana. Ini masih ada 2 bulan. Kalau digas terus, awareness-nya naik. Jangan lupa orang Indonesia itu cepat memaafkan dan cepat lupa. Nah itu kalau kita sih nggak bakalan lupa. Gus, pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Yang menurut Mas Uceng ya, sebagai pakar hukum tata negara dan juga mungkin tokoh anti korupsi, demokrasi dan lain-lain. Sebenarnya akan lebih baik ya, misalnya ya dalam pemilu ini tanpa Gibran atau tetap aja biar ada Gibran? Saya kira saya tidak pernah menolak Gibran secara personal. Yang kita tolak kan adalah prosesnya. Kan yang kita permasalahkan prosesnya. Andai kata Gibran misalnya lahir dari sebuah proses yang tidak ada begitunya. Misalnya dia mengikuti usia tidak ada masalah, dia memang juga punya kapasitas, dia punya rekam jejak yang panjang, saya kira tidak akan ada masalah. Ini problemnya adalah ketika semua prasyarat itu dimutilasi di tengah gitu loh, dipotong gitu, dipotong-potong. Jadi meloloskan. Kalau saya jadi Gibran, saya akan bilang, salah saya apa ya? Maksudnya saya tidak berkepentingan untuk begini. Ya nggak sih? Maksudnya semua orang menghujat Gibran gitu kan. Padahal kan prosesnya ngerti juga enggak gitu kan. Ini belum kan tentu. Ini Gus. Mungkin Gibran juga enggak terlalu polos seperti yang. Gitu. Namanya juga politisi. Terlalu berprasangka. Enggak, bisa jadi begitu. Cuman harus diingat sebenarnya, political dynasty itu bukan hanya sekedar soalan dia akan dipilih atau tidak. Bukan hanya sekarang, tapi soal proses kandidasinya juga kan masalah kan. Itu ketika apa? Ketika ada bentangan karpet merah untuk keluarga, tidak diperlakukan sama dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari politik
feodalistik. Jadi proses yang ada persoalan. Jadi kalau dikatakan, wah ini Uceng sama Denny Indrayana ingin menjegal Gibran aja nih, pesanan dari pihak musuh gitu enggak. Sebenarnya gini, kalau mau jujur ya, orang harusnya bisa bercuriga berbeda. Kalau mau jujur. Kenapa? Karena kan kita minta selamatkan aja sekalian. Karena kita mau selamatkan demokrasinya. Coba kalau MK kemudian mengatakan Gibran sah, selesai ya. Jelas lah posisinya. Yang kedua, coba diingat, Denny Indrayana itu adalah calon legislatif dari Partai Demokrat. Demokrat kan pendukungnya Gibran. Jadi gimana Anda mau curiga ke saya dengan ini? Tapi Denny memang termasuk Demokrat yang balelo. Terus dimanapun di partai politik, memang ada yang begitu, ada yang begini. Aduh ya, good cup, bad cup ya. Tapi jangan Anda curiga kan, karena bahaya. Saya pasangan sama orang yang malah partainya pendukung Gibran, dan yang memang kita mau selamatkan demokrasi. Oke sih, clear nih. Mantap. Saya kira. Terima kasih Mas. Kita juga tercerahkan masalahnya. Iya. Banyak yang hal baru kita ketahui nih dari ngobrol dengan Mas Uceng ya. Jadi memang tidak selamanya kita bahas masalah politik aja. Waktu dulu kita KPU juga masalah aturan segala macam. Sekarang juga langsung sama orang yang hukum tapi terkait dengan politik. Hukum tata negara itu tipis sekali dengan politik. Terima kasih Mas Uceng. Terima kasih sudah datang ke sini. Sukses selalu. Sukses. Kita senang udah jawabannya senang bener ya hasilnya. Oke, kita bertemu kembali di episode selanjutnya, Gus.